Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Muda Dr. Khalid MPDK. Saya akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan materi kita, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 3 sampai pasal yang kelima. Jadi kita akan tuntaskan malam ini di kitab 1 Petrus pasal 3 sampai yang kelima. Dan selanjutnya nanti kita akan masuk kepada 2 Petrus. Masih dengan tema yang sama, yaitu menderita bagi Kristus. Kalau kita belajar di dalam kitab Petrus ini memang ada banyak hal yang perlu kita dalami, ya. Banyak hal yang mungkin kurang kita mengerti, maka betapa pentingnya kita belajar tentang kitab 1 Petrus ini. Di sini Petrus menggunakan bahasa Yunani, yaitu genos ekleton. Itu artinya adalah bangsa yang terpilih. Dan juga ada laos es peripoisen, itu artinya umat kepunyaan Allah. Jadi dua hal penting ini yang disampaikan oleh Petrus adalah dua hal yang begitu melekat sebenarnya di dalam diri orang Kristen. Nah, untuk menggambarkan identitas orang percaya, mereka dipanggil keluar dari kegelapan, ekskotos, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan agung Allah. Nah, identitas ini menjadi dasar mengapa penderitaan bagi Kristus itu adalah kehormatan. Seperti Kristus yang tidak membalas ketika dicaci. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, smart people dimanapun Anda berada, umat Allah dipanggil untuk hidup sebagai duta kerajaan sorga di tengah permusuhan dunia ini. Nah, kalau hari ini mungkin kita mengalami penderitaan. Penderitaan bagi Kristus itu adalah konsekuensi logis dari identitas sebagai umat pilihan. Dunia membenci terang karena terang mengungkapkan kegelapan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Petrus pasal 3 sampai pasal yang kelima di ayat yang ke-14 ya. Di sini kita akan mempelajari 3 hal penting bagi saya dan saudara supaya kita semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Poin yang pertama adalah berbicara mengenai ketaatan menghadapi penderitaan. Kebahagiaan dalam menderita tanpa kesalahan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai yang ke-17. Nah, Petrus menulis, tetapi sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, kamu berbahagia. Ya. Nah, di sini kata berbahagia dalam bahasa Yunani itu adalah makarioi, yang berarti diberkati atau beruntung. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ini mengacu kepada kebahagiaan sejati yang berasal dari keselarasan dengan kehendak Allah, bukan keadaan lahiriah Bapak Ibu. Penderitaan karena kebenaran adalah tanda bahwa kita hidup sebagai hamba Kristus. Dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Siap memberi pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada dalam kita. Ya. Jadi Bapak Ibu sangat jelas sekali bahwa kebahagiaan dalam menderita tanpa kesalahan. Nah, contohnya kita bisa melihat dalam kitab Perjanjian Lama yaitu Ayub. Ayub itu meskipun banyak tantangan, masalah, bahkan orang yang terdekat
sekalipun, tetapi dia tetap setia. Meskipun dia harus kehilangan segalanya. Bahkan dituduh bersalah oleh sahabat-sahabatnya. Tetapi kita belajar dari Ayub tentang kesetiaan. Bagaimana dia setia dengan Allah. Dan hari ini pun ketika Bapak Ibu setia dengan Allah, kita belajar dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ini, maka kita harus tetap setia dengan Tuhan. Nah, dalam perjanjian baru kita bisa melihat contohnya adalah Stefanus yang dirajam batu karena memberitakan Kristus. Tetapi wajahnya bersinar seperti malaikat. Mungkin kita mengalami akan hal itu. Betapa Injil susah disampaikan kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan. Tetapi ketika saya dan saudara setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka ada sukacita yang kita terima daripada Tuhan. Penerapan hari ini ya di era media sosial, orang Kristen sering dihina karena menolak kompromi moral. Ya, seorang guru dipecat karena menolak mengajarkan ideologi yang bertentangan dengan imannya. Ya. Dan apa komitmen kita hari ini? Yaitu pegang prinsip hati nurani yang murni dan bersikap lembut dalam memberi jawab. Solusinya adalah berfokus pada panggilan menjadi saksi, bukan membela diri. Ya. Jadi Bapak Ibu sangat jelas sekali bahwa kita ini adalah harus memiliki ketabahan dalam menghadapi penderitaan. Nah, yang selanjutnya kita berbicara tentang teladan Kristus yang berkuasa. Petrus menegaskan bahwa Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Nah, kata mati dalam bahasa Yunani di sini adalah apetanen. Ya, apetanen itu artinya kematian bersifat final dan penuh kemenangan. Jadi penderitaan Kristus bukanlah kekalahan kita, melainkan jalan untuk membawa kepada Allah dan mengalahkan maut. Ya, ini sangat penting kita pahami. Ya, kalau kita mati di dalam Kristus, maka kita mati di dalam Tuhan. Kita melihat ada seorang tokoh dalam perjanjian lama yang bernama Yusuf. Dia harus dijual oleh saudara-saudaranya sendiri sebagai budak. Tetapi pada akhirnya dia menjadi penyelamat bagi bangsa Mesir dan Israel di sekitarnya pada zaman itu. Dan mungkin hari ini itu sedang kita alami terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita tetap pegang teguh teladan Kristus dalam hidup kita. Paulus di dalam perjanjian baru, dia di penjara. Tetapi justru dia bisa menulis surat-surat yang mengubah sejarah gereja. Ya. Jadi meskipun kita di dalam penderitaan, dalam kesusahan, dan ketika saya dan saudara tetap berjalan di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi ketidakadilan di tempat kerja atau bahkan ada keluarga yang juga berlaku tidak adil dalam diri kita, ingatlah bahwa penderitaan bisa menjadi saluran berkat. Ya, saluran berkat bagi kita. Jadi maksud saya di sini bahwa kalaupun saat ini kita sedang mengalami penderitaan oleh karena kita tetap berpegang teguh kepada kuasa Tuhan, maka kita justru itu bukan menjadi hal yang
hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tetapi justru mungkin itu adalah bisa menjadi kekuatan yang penuh dalam hidup kita, dalam kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita melihat ada seorang anak muda yang mungkin diasingkan karena imannya, tetapi dia hidup menjadi kesaksian bagi teman-temannya yang lain. Ya. Nah, komitmen kita, teladan Kristus yang tidak membalas dan percaya bahwa Allah akan memulihkan keadilan itu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengikuti teladan Kristus yang berkuasa. Hari ini mungkin kita mencari teladan dari artis atau teladan dari siapa mungkin yang kita anggap itu idol kita gitu. Dan lama kelamaan mungkin mereka akan bisa mengecewakan kita begitu. Tetapi kalau kita meneladani Kristus yang berkuasa, maka kita tidak akan pernah kecewa dalam mengikuti Tuhan. Nah, urgensi akhir zaman di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-11 ya. Petrus mengingatkan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, kata kesudahan itu telos. Tidak hanya berarti akhir, tetapi juga tujuan akhir. Ya. Hidup dalam kesadaran ini mendorong kita untuk saling mengasihi dengan sungguh-sungguh dan menggunakan karunia untuk melayani. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada teman saya orang Yahudi, dia ahli di dalam sejarah gereja, begitu, sejarah kitab, dan dia ada menulis suatu buku yang bercerita tentang akhir zaman. Dan di situ saya sempat membaca dan itu sangat menarik sekali Bapak Ibu ya. Artinya ketika kita membaca, menggali dan sungguh-sungguh itu akan memberikan kekuatan, penguatan terhadap iman kita. Ya. Karena memang pada akhirnya nanti kita akan mengalami yang namanya akhir zaman gitu. Dan memang tidak ada satupun kita yang mungkin tahu kapan itu terjadi. Nah, kita bisa melihat Nuh ya yang membangun bahtera sambil memberitakan kebenaran. Meskipun orang tertawa gitu, yang bagaimana orang tidak tertawa karena dia membangun sebuah bahtera yang di tengah-tengah bukit begitu ya. Ya tentu banyak orang tertawa melihatnya secara langsung. Tetapi dia tidak pusing dengan orang yang menertawakan dia begitu. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita melihat dalam jemaat Filipi yang hidup dalam kesatuan dan kasih meskipun dianiaya. Nah mungkin hari ini kita mengalami ada banyak persoalan ya. Ada banyak riuh informasi-informasi yang kita terima ya, di mana kita mendengar adanya akan adanya perang gitu, akan adanya saling permusuhan ya, perkelahian di mana-mana dan sebagainya. Dan kita melihat ada ciri-ciri akhir zaman gitu ya. Nah, memang itu sudah ada ditulis di dalam Alkitab. Dan mari kita mau belajar sungguh-sungguh menggali kebenaran firman Tuhan. Di tengah krisis global, ya, perang, bahkan pandemi COVID 2019 yang lalu, kita bisa merasakan begitu sulitnya ya kita beranjak kemana-mana. Nah, gereja dipanggil untuk aktif melayani, bukan pasif menunggu. Jadi ketika kita diminta untuk melayani, marilah kita melayani dengan sungguh-sungguh.
Karena apapun yang kita lakukan itu bukan sebenarnya untuk diri kita, tetapi sesungguhnya untuk menguatkan iman kita dan kita nantinya pada endingnya, pada akhirnya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu janji Allah sendiri dalam kehidupan setiap orang percaya. Next ya. Komitmen kita hidup dengan prioritas rohani. Yaitu dengan apa Bapak Ibu? Dengan berdoa. Ya. Berdoa itu tidak harus tidak harus kayak liturgi begitu kita berdoa, tetapi bagaimana kita bisa menikmati berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, itulah doa kita gitu. Saya kira orang Kristen itu sangat simpel sekali ketika dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dan jangan dibuat susah begitu ya. Ada banyak orang Kristen yang membuat dirinya susah ketika dia mau berdoa begitu. Ya, kalau saya menyampaikan bahwa doa itu adalah napas hidup kita. Artinya ketika kita tidak berdoa maka kita sedang mati begitu. Dan ketika kita memprioritaskan rohani kita, maka di situ berbicara tentang mengasihi. Ya. Mengasihi itu berbicara tentang di mana kita itu tidak perlu melihat orang lain apakah dia mengasihi saya atau sebaliknya begitu. Nah, mengasihi itu tidak ada tuntutan gitu untuk kita harus, kalau dia baik dengan saya, kalau dia teman saya, kalau dia keluarga saya, kalau dia bla 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 gitu, maka saya mengasihi dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, prioritas rohani kita bisa mengasihi orang lain. Apakah hal ini terjadi dalam hidup kita? Atau kita abaikan mengasihi orang lain? Dan yang ketiga di sini berbicara tentang melayani. Ya. Melayani itu sangat ditegaskan baik itu di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Menegaskan ke semuanya bahwa kita harus bisa melayani. Tidak harus kamu menjadi seorang pendeta besar baru kita mau melayani begitu. Atau kita berpikir saya kan tidak memahami tentang firman Tuhan, maka saya tidak mau melayani. Halo Bapak Ibu, mari kita hilangkan pola pikir yang demikian. Bahwa ketika kita sudah percaya sama Tuhan, kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka prioritas hidup kita adalah melayani Tuhan dimanapun kita berada. Ya, itu tuntutan Tuhan dalam hidup kita gitu. Artinya begini, kita tidak bisa mungkin kalau kita bilang saya tidak bisa berkhotbah karena saya memang latar belakang saya adalah sekuler. Tetapi di dalam pendidikan kita itu, umpamanya saudara adalah ahli IT gitu. Nah, apa yang bisa Anda lakukan dalam pelayanan itu? Itu tentu mungkin terlibat dalam IT itu. Ya, orang Kristen itu sangat membutuhkan ahli IT untuk mereka bisa menyebarkan Injil begitu. Jadi itu salah satunya. Artinya begini, Allah mengatakan apa yang kamu punya. Apa yang kamu punya dan kamu pasti bisa melayani Tuhan. Gitu ya. Jadi sangat simpel sekali. Hidup dengan memprioritaskan rohani kita, yaitu berdoa, mengasihi dan melayani. Yaitu komitmen kita seharusnya ya. Dan kita akan melanjutkan bagian yang kedua ya. Kalau tadi yang pertama di dalam pembelajaran kita yaitu ketabahan menghadapi penderitaan. Dan yang kedua adalah berbicara mengenai bersukacita dalam menghadapi penderitaan. Itu ada di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai yang ke-19. Nah, di bagian ini ada ujian untuk membuktikan iman di pasal 4 ayat 12. Petrus menulis, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang
kepadamu sebagai ujian. Kata ujian dalam bahasa Yunani itu adalah pairasmos, ya, pairasmos. Itu berarti ujian yang bertujuan memurnikan. Ya, ujian yang memurnikan kita. Penderitaan itu adalah alat Allah untuk mengkonfirmasi kualitas iman kita. Artinya kalau hari ini, kalau sekarang berbagai persoalan, berbagai penderitaan yang saya hadapi, maka itu artinya iman kita sedang dimurnikan. Ya itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Apalagi kita menderita oleh karena pemberitaan Injil. Kita menyampaikan Injil. Ya. Jadi ketika kita menderita bahwa itu adalah memurnikan ya, kualitas iman kita. Bagaimana sesungguhnya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, bagaimana kualitas iman kita? Itu dilihat dari ujian. Ya. Ya makanya kalau kita belajar ya di manapun baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi, tentu saya yakin di bagian kurikulum manapun ada namanya ujian begitu. Ya, ada ujian untuk naik tingkat. Ketika kita mau naik tingkat maka kita harus ada ujiannya. Nah, untuk memurnikan dia bisa atau tidak, ya. Tidak pernah dihapus di sekolah manapun ujian itu, pasti ada. Meskipun mungkin modelnya berbeda-beda. Nah, kita melihat dalam perjanjian lama yaitu Daniel yang dipuji karena tetap berdoa meskipun diancam singa. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, ya ketika kita harus berhadapan dengan orang yang akan siap membunuh kita. Begitu. Apa tindakan kita? Apakah kita melawan? Kita melihat apa yang menjadi tindakan Daniel. Dia berdoa. Itu tingkatan yang sangat penting sekali Bapak Ibu. Dan mungkin itu simple sekali, sangat-sangat simple sekali. Dan semua orang Kristen pasti bisa melakukan hal ini. Selagi saya mau mengatakan ya, menyampaikan hari ini, bahwa selagi kita bisa ngomong, berbicara, bersuara, pasti kita bisa berdoa. Bohong kalau orang Kristen dia tidak bisa berdoa. Ya. Doa itu adalah komunikasi. Daniel berdoa ketika dia menghadapi singa. Ya kita tidak bisa membayangkan ketika singa yang lapar gitu ya, siap menerkam kita. Ya kita berdoa begitu. Kalau ada banyak kan, pernah saya menanya beberapa mahasiswa saya, apa yang kamu lakukan ketika kamu harus berhadapan dengan singa yang siap menerkam kamu begitu? Ya ambil kayu gitu ya, apapun yang ada di sekitar kita ambil, kita pukul ke singa itu. Mungkin bisa kita melawan singa seperti itu, mungkin aja bisa. Tetapi ada kemungkinan nggak kita menang melawan singa itu? Tetapi tindakan yang dilakukan oleh Daniel itu dia tetap berdoa kepada Tuhan. Artinya keyakinan yang dia miliki bahwa Tuhan pasti menolong dia. Meskipun mungkin dia pada saat itu tercabik-cabik. Atau mungkin dia mati oleh digigit singa itu. Tapi ada kemenangan yang dimiliki. Yaitu dia yakin bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Dan ada rasul-rasul yang bergembira karena dianggap layak menderita bagi Kristus. Ya, kita lihat dalam kisah para rasul ya. Di mana para rasul itu ketika mereka memberitakan Injil ya, ketika mereka meskipun nyawa taruhannya, tetapi mereka tetap bersuka cita. Kenapa? Karena walaupun mereka menderita, tetapi mereka menderita bagi Tuhan. Hari ini adakah orang Kristen yang seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab? Mudah-mudahan itu terjadi dalam diri kita ya Bapak Ibu. Mengapa saya mau menyampaikan hal ini? Karena kita tidak tahu situasi dunia ini. Ketika iman diuji melalui tekanan finansial,
atau relasi. Respon kita menunjukkan sejauh mana kita percaya pada pemeliharaan Allah. Ketika kita ditekan di perusahaan tempat kita kerja, atau kita dikucilkan di tempat kita bekerja, ya, di lingkungan kita. Tetapi seperti apa sebenarnya respon kita tentang hal itu? Ya, apakah kita sebaliknya melarikan diri atau kita tetap bertahan begitu? Nah, oleh sebab itu maka saya mau menyampaikan hal ini. Mari kita punya komitmen. Lihat penderitaan sebagai teman sekerja gitu. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang menderita begitu, jadikan teman sekerja itu. Itu adalah penderitaanmu adalah teman sekerjamu gitu. Bisa enggak sih sebenarnya kita lakukan hal ini? Bahwa itu ada teman sekerja untuk pertumbuhan rohani kita. Bapak Ibu, persoalan penderitaan itu tidak memandang kamu itu siapa. Ya, itu akan selalu ada. Kamu itu statusnya apa? Akan tetap ada persoalan, akan tetap ada penderitaan. Maka hari ini saya mau menyampaikan kita punya komitmen bahwa penderitaan itu adalah sebagai teman sekerja kita. Artinya dia akan selalu bersama-sama dengan kita untuk kita memurnikan kita. Untuk memberikan pertumbuhan rohani bagi saya dan saudara. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu. Bersukacita dalam menghadapi penderitaan. Ya, harus tetap bersukacita ya. Dan berbagai dalam penderitaan Kristus. Ya, berbagian dalam penderitaan Kristus. Di dalam Petrus pasal, kita lanjutkan pasal 4 ayat 13 sampai yang ke-16. Di sini Rasul Petrus menulis, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Oke, ini kayak tadi udah ya. Saya langsung ke contohnya Bapak Ibu ya. Ada Abraham diuji dengan perintah mengorbankan Ishak. Ini cukup berat Bapak Ibu. Mengapa? Karena bagaimana Abraham sudah memiliki anak dan dia yakin itu keturunannya yang akan melanjutkan dirinya begitu. Tetapi tiba-tiba datang Allah kepada dia untuk dia sampaikan bahwa kamu harus korbankan Ishak. Bagaimana respon kita? Mungkin ada kita yang tinggalkan Tuhan. Ya. Atau bagaimana respon kita ketika kita berhadapan dengan situasi itu? Tetapi berbeda dengan Abraham. Dia taat dengan perintah Tuhan. Dia taat dengan suara Tuhan. Dia taat dengan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Ya. Artinya Bapak Ibu, bukan kita mengabaikan keluarga, bukan kita mengabaikan anak ya, atau istri. Karena ada banyak konsep pemikiran orang begini ya, tentang ini ya, tentang pengorbanan Ishak kepada tentang pengorbanan Abraham ketika dia akan mengorbankan Ishak. Loh, berarti Ishak tidak mencintai anaknya begitu. Ya. Berarti Ishak tidak mencintai keluarganya. Mari Bapak Ibu, konsep ini sebenarnya kurang tepat. Mengapa? Karena di balik ketaatannya itu, dia yakin Tuhan pasti akan menyediakan baginya apapun itu. Gitu. Ya. Hari ini konteksnya adalah bagaimana dengan kita? Ketika kita mau mengorbankan waktu kita, ketika kita mau mengorbankan pelayanan dana uang kita untuk melayani Tuhan, apa kita tergerak untuk lakukan pelayanan itu? Ya, itu yang sangat penting. Ya. Dan di dalam perjanjian baru ada jemaat di Smyrna yang dianiaya tetapi disebut kaya oleh Tuhan. Ya, artinya Bapak Ibu, persoalan kita, apa yang sedang kita hadapi hari ini, tetaplah hidup menyandarkan diri kepada Tuhan. Sehingga memang ujian iman itu terus menguatkan kita, terus meneguhkan hati kita untuk kita tetap kuat dalam berbagai penderitaan karena Kristus.
Ya. Ada contoh di sini ya, penerapan bagi kita. Ada seorang buta disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Seorang buta. Seorang buta itu apa yang sebenarnya yang dia rindukan Tuhan itu lakukan. Ya tentu dia melihat ya kan. Tetapi sebenarnya bukan itu. Ya. Tetapi yang sebenarnya dia bisa bertemu dengan Tuhan. Sehingga dia bisa keluar dari penderitaannya itu. Ya bukan hanya dia sekedar dia bisa melihat begitu. Tetapi sebenarnya dia ingin bertemu langsung dengan Tuhan. Ada banyak kita ya, ketika Tuhan meminta kita untuk kita melayani, ya, atau ada orang yang sakit terus didoakan, dan ya dia hanya minta sembuh aja gitu, bukan sembuhnya ketika dia minta Tuhan sembuhkan dia hanya minta fisiknya saja gitu, bukan spiritnya gitu, ya. Nah oleh sebab itu yang Tuhan mau adalah spirit kita disembuhkannya. Nah itu yang diminta oleh orang buta. Ya, dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus langsung. Dan komitmen kita dalam hal ini adalah fokus pada janji bahwa roh kemuliaan Allah ada padamu. Dan hidup sesuai identitas sebagai pengikut Kristus. Nah, roh kemuliaan Allah ada padamu itu. Bahwa roh Tuhan Allah itu ada pada kita. Maka ketika roh Allah ada dalam diri kita, maka apapun yang kita hadapi mungkin pasti kita akan kuat begitu. Ya. Dan selanjutnya bagian yang ketiga ya di dalam materi pembelajaran kita dalam 1 Petrus pasal 3 sampai pasal yang kelima ya. Di situ adalah nasihat dalam menghadapi penderitaan. Itu di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita belajar di sini ya. Dan poin yang pertama di sini berbicara tentang tanggung jawab penatua sebagai gembala. Di ayat yang kelima, di pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-11 ya Bapak Ibu. Dan di pasal yang kelima ayat 1 sampai 4 itu berbicara tentang, di sini Petrus mengatakan dia menasihati penatua ya. Dalam bahasa Yunaninya itu presbiteros ya. Itu artinya itu mengembalakan, gembalakanlah domba-domba Allah ya. Nah, kata gembalakanlah itu paiman ate ya, itu berarti memimpin dengan kasih. Jadi memimpin dengan kasih, bukan paksaan. Jadi ketika kita menjadi penatua, ya kita diminta untuk memimpin di sebuah gereja, maka itu berbicara tentang mengembalakan atau memimpin dengan kasih. Nah, penatua dipanggil menjadi teladan, ya tipos bagi kawanan dombanya. Nah, artinya Bapak Ibu, ya ketika kita masuk dalam pelayanan, ya mungkin ada jabatannya penatua, ya ada jabatan pendeta, ya desintua dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah kita melakukan pelayanan tersebut, yaitu kita melakukannya dengan penuh kasih. Itu harus ada dulu dong dalam diri kita ketika kita mau melayani. Itu harus tertanam dulu dalam diri kita. Itu menjadi dasar. Itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, ya, dengan jabatan apapun yang hari ini mungkin sedang kita jabat gitu ya, yaitu memimpin dengan kasih, menjadi teladan bagi kawanan domba. Musa yang memimpin Israel dengan kerendahan hati, ya. Bagaimana tidak, dia harus menghadapi
ribuan ya bangsa Israel pada saat itu. Dan ada banyak orang-orang yang mungkin mencemooh dia. Banyak yang menganggap bahwa dia tidak layak menjadi seorang pemimpin. Banyak yang bilang dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa melakukan apapun sebenarnya. Tetapi di dalam kepemimpinannya, memimpin bangsa Israel berjalan menuju tanah perjanjian, dia lakukan dengan kerendahan hati. Ya. Perlu sekali seorang pemimpin, dia itu memiliki kerendahan hati di dalam pelayanannya. Dan dalam kitab Petrus ini sendiri, Petrus sendiri ya Bapak Ibu, yang dipilih Yesus untuk mengembalakan domba-dombanya. Nah, kalau kita melihat Petrus ya begitu banyak orang bertobat hasil dari pelayanannya. Nah, sangat penting sekali bagi kita ketika kita diberikan jabatan di gereja, ya, diberikan tugas di gereja. Mari kita mau melakukannya dengan kerendahan hati kita. Dan pemimpin gereja harus menghindari sikap otoriter dan fokus pada pelayanan. Pendeta yang mengunjungi jemaat sakit meskipun sibuk, ya ini penting Bapak Ibu ya. Saya sendiri punya banyak pengalaman tentang hal ini ya. Jemaat itu yang utama yang harus kita perhatikan. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sangat penting begitu. Saya pernah menyampaikan kepada gembala, seorang gembala, jemaat itu ya, meskipun mereka mungkin mengecewakan kita, adalah mengecewakan ya, artinya begini. Ada jemaat yang kita doakan dari sakitnya dia sembuh. Ya, terus dia pergi ke gereja gitu. Tapi tiba-tiba ada persoalan gitu di tengah perjalanan hidupnya. Dan jemaatnya ini kecewa dengan pendetanya. Dia malas ke gereja begitu. Nah, tetapi bagaimana respon seorang pendeta dengan jemaat yang seperti ini? Ya, apakah kita tidak mau kembali kepada mengunjungi jemaat itu atau kita membiarkan? Nah, biarkan saja dia begitu. Saya memberikan ilustrasi begini. Tuhan Yesus saja, saya bilang, satu domba yang sesat, dia cari. Ya, dia cari Bapak Ibu. Bukan berarti dia mengabaikan domba-domba yang lain. Tetapi betapa pentingnya satu domba. Ya. Nah begitu juga sebenarnya ya yang harus seorang pendeta seorang pendeta ketika dia berada dalam pemimpinan gereja, dia harus memperhatikan jemaatnya gitu. Meskipun satu orang ini susah, dia keluar masuk pergi sesukanya gitu, tetapi harus tetap sebagai gembalanya kita tetap mendoakan dia, tetap mengunjungi dia begitu ya. Maka dalam hal ini saya mau memberikan komitmen kepada kita, gembalakanlah dengan motivasi karena kehendak Allah dan ingatlah upah yang kekal ya. Jadi kalau hari ini mungkin saudara menjabat sebagai pendeta gitu ya. Saya mau mengajak di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima ini menegaskan bahwa gembalakanlah dengan motivasi karena kehendak Allah. Ya bukan kehendak kita. Tetapi viewer bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam pelayanan kita, itu adalah kehendak Allah sendiri. Ya, bukan iming-iming yang lain Bapak Ibu, bukan karena dijanjikan ini dan itu, tetapi ini adalah karena motivasi kita itu kita lakukan pelayanan itu, mengembalakan itu adalah karena kehendak Allah. Ya.
Jadi sangat jelas sekali bahwa tanggung jawab penatua sebagai gembala, dia adalah di mana melakukan, memimpin dengan penuh kasih, ya. Dengan dia bisa menjadi teladan bagi jemaatnya, memimpin dengan kerendahan hati, melakukan pelayanan itu, mengembalakan itu dengan penuh kasih, ya, terhadap siapapun jemaatnya itu. Ya, jadi dia tidak harus memilih jemaat kaya dan miskin, tetapi semuanya sama dia di mata kita gitu. Ya, tidak boleh pilih kasih kalau kita menjadi seorang gembala. Karena saya punya pengalaman ketika saya mengembalakan jemaat. Terkadang memang ada sikap jemaat seperti itu, mereka mau diperhatikan. Tapi bagaimana kita bisa memperhatikan mereka terus gitu, satu itu terus gitu ya. Yang lain bagaimana? Nah, yang saya lakukan, saya sampaikan kepada jemaat ini, saya adalah pendeta semua jemaat, bukan pendeta satu jemaat. Jadi artinya saya sampaikan bahwa saya harus memperhatikan semua jemaat saya yang ada, ya. Dan itu saya tanamkan kepada jemaat saya, ya, supaya mereka memahami bahwa gembalanya ya gembalanya ini adalah bapaknya mereka begitu ya. Artinya semuanya kalau kita bicara tentang keluarga ya dia bapaknya gitu, bukan hanya satu anaknya bapaknya gitu. Tetapi semua jemaat itu adalah gembalanya itu adalah bapaknya. Artinya gembala ini adalah harus bisa memperhatikan seluruh jemaatnya. Saya bisa membayangkan ya, jemaat saya mungkin waktu itu sedikit ya, mungkin sekitar 25 kakak ya. Kalau hitungan orang mungkin sekitar 60 atau 70 orang karena tidak banyak anak-anaknya. Kalau hanya satu jemaat kita fokuskan, ada yang iri hati loh, itu akan terjadi itu. Maka saya salut dengan pendeta-pendeta yang jemaatnya banyak begitu dan mereka bisa eksis dalam pelayanan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat 1 sampai yang keempat itu berbicara tentang tanggung jawab penatua sebagai gembala. Ingat, berbicara tentang memimpin dengan kasih, ya, menjadi teladan, memiliki kerendahan hati. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, kita mengembalakan dengan motivasi karena kehendak Allah, ya, sangat jelas sekali. Oke, yang kedua itu di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai yang ke-11. Itu berbicara tentang kerendahan hati dan ketaatan orang muda. Nah, mungkin ada anak-anak muda, orang-orang muda yang hari ini bersama-sama dengan saya sedang mendengarkan. Petrus menasihati orang muda, itu neoteroi. Artinya itu tunduklah kepada yang tua. Pasal 5 ayat yang kelima. Nah, kata tunduk di sini berbicara tentang hipotogete. Itu artinya merendahkan diri secara sukarela. Jadi tunduk itu berbicara tentang kita merendahkan diri itu dengan sukarela, bukan karena ya kita berhadapan dengan orang tua kita harus memang tunduk kepada mereka, bukan begitu. Itu artinya ada sesuatu something wrong dalam diri kita, kan dia lebih tua dari saya memang harus begitu, bukan begitu sih sebenarnya. Tunduk di sini berbicara tentang kita merendahkan diri kita secara sukarela begitu. Ya. Oleh sebab itu artinya begini, ketika kita tunduk dengan orang yang lebih tua,
itu artinya betul-betul dari diri kita sendiri gitu. Ya, bukan karena statusnya lebih tua. Ya, bukan. Tetapi benar-benar itu dari diri kita merendahkan diri secara sukarela gitu. Ya. Nah, ini adalah jalan untuk menerima kasih karunia, kairin. Ya, kasih karunia, karin. Kasih karunia Allah. Nah, ketika kita merelakan diri, merendahkan diri dengan sukarela, maka hal itu yang sebenarnya yang Tuhan Yesus lakukan sendiri gitu. Ya. Bagaimana kalau kita melihat ketika dia berdoa ya di Taman Getsemani, itu adalah pergumulan yang sangat kuat sekali, yang memiliki makna rohani yang sangat kuat sekali ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dibilang bahkan peluhnya seperti darah, Bapak Ibu. Dia sedang mengosongkan dirinya. Dia sedang merendahkan dirinya. Kenapa? Karena memang dia tahu bahwa dia akan dieksekusi begitu. Ya. Nah, inilah berbicara tentang tunduk kepada Allah. Tunduk kepada pimpinan. Tunduk kepada orang tua. Bukan berarti memang harus kita tunduk kepada mereka, enggak. Makanya kalau itu terjadi, ya kita memang tunduk kepada orang tua, ya memang harus begitu. Bukan begitu sebenarnya. Ya. Karena apa? Kalau itu konsep pemikiran kita, maka anak-anak muda pasti ada perlawanan kepada orang tuanya. Ya. Tetapi tunduk ini berbicara tentang kita merelakan diri kita. Ya. Sukarela. Membiarkan status kita begitu. Membiarkan keinginan kita. Melepaskan ego kita. Ya. Karena memang kita harus sukarela di situ. Tidak ada tuntutan apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan menerima kasih karunia. Nah, dalam kitab Perjanjian Lama bercerita tentang Yosua yang setia melayani Musa sebelum memimpin Israel. Artinya Bapak Ibu, ketika kita memiliki kerendahan hati dan kita bicara tunduk dengan siapapun, ya, pemimpin kita, ya, artinya kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang yang hebat, gitu. Anak-anak muda harus paham akan hal ini. Kenapa? Karena di dalam diri anak muda itu cenderung pada ego yang lebih tinggi, gitu. Ya, kenapa? Karena ada beberapa hal yang ada dalam diri mereka itu harus diakui begitu. Ya. Nah, seorang pemimpin yang hebat bernama Yosua, dia setia melayani. Nah, sehingga pada akhirnya dialah yang menjadi pemimpin menggantikan Musa. Dan mungkin hari ini ada anak-anak muda, anak-anak muda yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin ke depan. Maka lakukanlah dengan tunduk, sukarela di hadapan manusia, bahkan mungkin di hadapan Tuhan. Nah, Timotius yang belajar dari Paulus sebagai bapa rohaninya. Di sini saya mau mengangkat anak-anak muda ya. Saya mau menyampaikan satu hal yang sangat penting adalah di mana kita itu harus ada bapa rohaninya. Artinya ada orang-orang yang kita anggap dialah bapa rohani kita, yang tempat kita cerita, tempat kita curhat gitu ya. Dan kita sangat-sangat menghargai dia begitu. Itu sangat penting dalam pertumbuhan iman kita. Contohnya ini Timotius. Sehingga pada akhirnya dia bisa menjadi seorang gembala yang hebat begitu. Oke, anak muda yang di gereja perlu menghormati pemimpin tanpa kehilangan kreativitas.
Contohnya pemuda yang aktif melayani tanpa mengkritik generasi sebelumnya, begitu ya. Karena di gereja itu kadang banyak sekali anak-anak muda langsung mengkritik orang-orang sebelumnya mereka gitu ya. Loh seharusnya gereja begini, seharusnya gereja melakukan ini gitu. Tetapi pemuda yang aktif melayani tanpa mengkritik generasi sebelumnya. Nah, komitmen kita, Allah meninggikan orang yang rendah hati. Percayalah bahwa proses ini membentuk karakter Kristus. Bapak Ibu, sangat jelas sekali bahwa hal ini Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan itu disampaikan oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Nah selanjutnya, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 12 sampai yang ke-14 itu penutup ya. Berbicara tentang kemenangan dalam penderitaan. Ini sangat-sangat menyenangkan tentunya ya. Kita mengalami penderitaan, persoalan, hidup, pelayanan, kita banyak hal yang harus kita alami. Tetapi di ayat penutup dalam kitab 1 Petrus ini pasal 5 ayat yang ke-12, Petrus menutup dengan salam damai. Itu salam Irene dan peneguhan bahwa mereka telah menerima kasih karunia yang benar dari Allah. Penderitaan adalah bagian dari perjuangan sementara sebelum kemenangan akhir. Kalau kita melihat Esther yang berani menghadapi risiko untuk menyelamatkan bangsanya, ini sangat jelas Bapak Ibu. Sedikit saja salah, ya dia akan terancam nyawanya. Tetapi dia berani mengambil risiko karena dia tahu bahwa bangsa Israel itu bangsa yang harus diselamatkan. Nah ada surat kepada jemaat di Philadelphia yang diberikan janji pintu terbuka. Nah jadi Bapak Ibu sangat jelas sekali bahwa gereja harus bersatu dalam doa dan saling menguatkan di tengah tekanan. Bukan sebaliknya ya. Kita melihat contoh jemaat yang mengadakan kelompok doa virtual untuk mendukung yang teraniaya. Ya pada hari ini juga ini terjadi. Kalau gereja ini melakukan smart people ini, Bapak Ibu bisa menyaksikan langsung. Nah ini adalah perjuangan ya supaya gereja saling menguatkan. Saling mendukung antara satu dengan yang lain. Komitmen, pegang teguh iman karena Allah segala kasih karunia akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan kamu. Nah, jadi Bapak Ibu kita sampai kepada kesimpulan ya untuk 1 Petrus pasal 1 sampai pasal yang kelima ya. Saudara-saudara yang terkasih, melalui suratnya Rasul Petrus mengajak kita melihat penderitaan bukan sebagai akhir, melainkan jalan pemurnian iman atau dokume dan kesempatan memancarkan kemuliaan Kristus, doksa. Dalam bahasa Yunani kata menderita itu pasko. Ya, di 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Itu merujuk pada penderitaan yang bersifat rasional. Seperti Kristus yang menderita demi menebus manusia. Inilah inti tema kita, yaitu penderitaan bagi Kristus adalah kehormatan. Ya. Yang mengubah hidup kita menjadi saksi hidup tentang kuasa kebangkitannya. Sebagaimana emas dimurnikan dalam api. Iman kita diuji agar dunia melihat bahwa pengharapan kita bukan pada hal fana, melainkan pada warisan yang tidak binasa. Ya. Sebagai umat yang dipanggil keluar dari kegelapan, kita dipenuhi tanggung jawab untuk hidup sebagai imamat rajani. Contohnya Musa dalam perjanjian lama memimpin bangsa Israel dengan kerendahan hati, dan Petrus yang diubahkan dari penyangkalan menjadi pemberani. Di era digital ini berarti menggunakan platform kita untuk menyebarkan kebenaran, bukan kebencian. Alat-alat yang digunakan kita hari ini
itu untuk kita menyebarkan kebenaran bahwa Yesus menderita, mati di kayu salib dan dia bangkit untuk menyelamatkan manusia. Ya, jadi pemimpin dengan penuh kasih seperti gembala melayani kawanan domba, bukan menguasai. Dan akhirnya Rasul Petrus menutup suratnya dengan jaminan Allah segala kasih karunia akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan kamu. Ya, melengkapi itu kata ritizo, berarti memuliakan seperti nelayan yang memperbaiki jaringnya. Di tengah badai penderitaan, ingatlah ada seorang Hana yang berdoa dengan air mata, lalu melahirkan Samuel nabi besar, atau jemaat Philadelphia yang setia meskipun lemah, sehingga Tuhan membuka pintu yang tertutup. Komitmen kita, bersandarlah pada kasih karunia, karena di dalam kelemahan kuasanya menjadi sempurna. Sekian materi kita hari ini. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa.